5 tips menghindari virus corona. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Dan pastikan seluruh bagian tangan dicuci bersih agar terhindar dari kuman. Jika tangan Anda sedang dalam keadaan tidak bersih, disarankan tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang di sekitar Anda. Selalu gunakan masker saat Anda keluar rumah. Dan tetaplah di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. 3 tips menggunakan masker secara tepat. Sebelum menggunakan masker, cuci tangan Anda menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau gunakan alkohol khusus pembersih tangan. Saat menggunakan masker, tutupi mulut dan hidung Anda, pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Ganti masker secara rutin sesuai dengan jenis masker yang Anda pakai. Saat melepas masker, lakukan dengan melepas dari tali pengait dan jangan sentuh bagian depan masker. Lalu, segera buang masker ke dalam tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau alkohol khusus pembersih tangan. Hi everyone, welcome to World Festival. Yeah, an online festival experience by PK Entertainment bareng aku Putri Una di sini. Dan kali ini aku nggak sendirian karena sudah bareng sama teman-teman hebat lainnya. Ada Alexandra Asma Subrata. Halo. Hai semuanya. Ya, ada Hatoris. Hai. Ada Lia. Halo. Sofi Sofia. Hai. Hai. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Kayaknya semuanya segar-segar dan baik-baik deh.
Iya, pokoknya harus sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, di sesi ini kita akan ngebahas tentang isn't that a guy's job? No, not anymore. Nah, bahasan kali ini kita akan mengenai profil para wanita hebat yang memiliki passion dan hobi yang jarang banget dilakukan para cewek-cewek di Indonesia. Nah, di sini nih para viewers pasti punya pertanyaan awal yang bagaimana cara kita tuh menyukai hobi yang kita gitu saat ini. Itu udah pasti tuh jadi pertanyaan yang ditanya awal nih para viewers. Hai. Halo juga. Iya. Jadi itu pasti pertanyaan awal para viewers tuh. Gimana awal kita suka sekali dengan hobi yang kita geluti. Ayo siapa dulu di sini? Siapa dulu? Siapa dulu? Poppy dulu mungkin. Aku dulu. Siapa dong? Oke. Aku dulu ya, mumpung Baby Shark belum berkumandang di rumah aku ya. Oh iya. Bisa nyemplung ke yang sangat kita sukai. Kalau gue pribadi tuh gue memang suka main motor. Gue suka dirt bike juga. Itu rasanya tuh ketika kayak gue kotor-kotoran, kena lumpur, kayak susah-susahan, terus motor lu macet, bannya udah berbentuk donat gitu. Itu rasanya tuh nggak tahu kenapa kayak bahagia gitu. Jadi misalkan banyak yang bilang, Poppy kalau mau sih, maksudnya kayak hobi main motor trail ke gunung, kayak cari-cari tempat-tempat yang susah gitu. Justru di mana kesusahan itu ada, ketika kayak lo bisa menyelesaikan atau melewati obstacle itu, gue ngerasa kayak, gila hidup gue lebih hidup gitulah. Itulah paling yang bikin gue merasa lebih happy ketika gue habis main motor gitu. Kalau dari gue sih sama ya. Sorry. Kalau gue sama sih waktu gue zaman masih teenager, kayak ketika gue pergi ke festival musik, ke rave party, gue tuh dulu sama temen gue tuh kayak bisa kayak club hopping semalam tuh 5-6 club gitu, kayak I feel alive gitu, I feel happier gitu. Iya, jadi kayak iya, tahu kan masih zaman ABG gitu, kayak club hopping tiap malam tuh kayak pokoknya seneng gitu ya. Sama mungkin kayak kamu Pop, kayak I feel alive gitu, lebih happy ketemu orang baru, dancing gitu, aku seneng gitu. Iya banget, aku hampir sama juga sih sama Hatoris, kayak yang asik mau dengerin, kan dulu kan kalau dengerin dance music emang harus ke tempatnya ya, beda sama sekarang yang udah kita bisa dengerin di radio, mungkin di Spotify, YouTube, dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak, gue mau kesini nih pengen dengerin dance music, sampai akhirnya gimana ya cara aku tuh biar bisa misal denger dance music, tanpa harus, kan kalau dulu kan kita, karena masih teenager, masih kuliah, kayak ngabisin uang jajan banget gak sih? Iya kan? Iya, asli. Jadi kayak gimana caranya ya sampai akhirnya aku ya kenapa gak gue yang jadi DJ-nya gitu. Keren. Ya, kalau gue sendiri sih I'm a programmer ya. I was a programmer gitu. Jadi awal-awalnya tuh kan aku punya my own startup namanya Storyal. Jadi kita bantuin teman-teman penulis untuk making money through their writing pakai app gitu. Nah, itu kan aku yang bikin, dan awalnya tuh karena aku jadi programmer dulu gitu. Dan kenapa sih kok gue bisa jadi programmer gitu ya? Karena awalnya sederhana banget, waktu itu gue pengen kan gue tuh suka nulis puisi gitu loh, dan gue pengen puisi-puisi gue tuh ada di website gitu, dan pengen cari tahu gimana sih cara bikin website gitu, habis itu gimana sih cara bikin salju turun dari website itu, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak making something really cute dengan website tuh gimana caranya. Jadi itu aku awal-awalnya cara aku belajar gimana sih cara bikin website, akhirnya jadi bisa jadi programmer waktu itu ya, itu awalnya. Keren banget. Kalau ya, Aku suka. thank you.
Thank you. Sandra gimana Soalnya tuh lagi ngintip juga, ceritanya? lagi ngintip Instagramnya. Ya, story ya, thank you. Oke. Jadi halo semuanya, gue Alexandra Subrata. Bagi yang belum tahu, gue seorang pembalap, tapi emang gue sekarang tuh semenjak punya baby, seperti baby shark itu kan tahu sendiri gue udah lagi vakum dulu. Jadi gue lagi bernafas dulu dari profesi gue ini. Kalau orang nanya kenapa sih gue bisa berkecimpung di dunia yang konon banyak laki-laki, awalnya sih gue tuh waktu itu lulus SD ya, jadi gue jujur waktu kecemplung gue itu masih anak kecil banget gitu, lulus SD apa sih dulu, kita bisa apa sih lulus SD. Nah di situ mulailah bokap gue yang kenalin, karena jujur bokap gue itu seorang pembalap dulunya. Nah jadi gue dikenalin sama bokap gue untuk belajar balapan. Nah dulu waktu gue disuruh coba balap, gue nggak tahu kalau ini tuh adalah sebuah profesi. Yang gue tahu adalah ya udah disuruh main mobil-mobilan aja sama bapak gue gitu kan, karena kan yang namanya anak lu baru lulus SD mikir apa sih gitu kan, mana mikir bapak menjadi seorang atlet adalah profesi kan, enggak gitu. Nah lama-lama sampai belasan tahun, gue terakhir balap itu tahun 2018, itu gue masih terus balap yang udah menjadi profesi gitu, udah mulai nyari sponsor, udah menjadikan itu sebuah pendapatan untuk gue gitu ya. Lumayan lah belasan tahun itu ngalah-ngalahin cowok ya, lumayan ya, capek-capek juga gitu. Tapi ya sekarang gue lagi vakum menghayati jadi menjadi seorang ibu. I feel you banget. Ya Anak kan? gue baru 1 tahun 3 bulan. Oh anak gue baru 1 tahun 10 bulan. Kita deketan loh. Oh, anak kita anak-anak. Ya kan? Aku udah melewati yang 2 tahun itu, jadi aku sekarang kerjanya udah lumayan sih ya. Baby shark aku tuh 2,5 tahun sekarang. Iya, ini baby shark aku ya masih nenen nih dia. Jadi kan tadi ya udah kapanpun dia butuh kita harus datang kan ya gitu. Nah disitulah menurut aku yang jadi seorang perempuan, ini kan kita punya bidang beda-beda ya. Aku merasa sebenarnya bisa aja aku menyerahkan merawat anak ini kepada misalnya sister atau siapa lah gitu. Terus gue main balap aja lagi. Nah, tapi aku ngerasa pertama gini, gue udah kerja atau gue udah balap itu dari gue SD. Terus gue merasa namanya juga seorang perempuan kan gimana, walaupun memang ini agak sedikit bisa dibilang ada agak sedikit kendala lah gitu. Tapi bisa dibilang kita tuh perempuan, gue pengen punya anak, dan punya anak kan nggak, ya maksudnya susah lah kalau kita udah umur 50 tahun, 40 tahun punya anak susah gitu kan. Jadi memang ada batasnya lah, ada sedikit harus ngeremnya lah gitu kalau jadi perempuan di bidang laki-laki ini. Sedangkan kalau laki-laki kan nggak perlu dia mau punya anak juga nggak perlu, dia harus vakum dulu gitu kan. Apalagi bawa-bawa breast pump gitu ya, terus bawa kotak ASI gitu, kebayang. Repotan kita kan ada kerannya di sini. Aku ngerasain banget. Jadi itu kemarin waktu anak aku masih memen juga, aku kan udah mulai kerja untuk pergi-pergi keluar kota ya. Jadi itu kerjaan aku tuh setiap nyampe di pesawat ya breast pump, nyampe di hotel breast pump, buat nyetok yang di rumah. Nah tapi kalau sekarang syukurnya kalau misalkan ke tempat kota-kota yang agak nyaman, anakku bisa aku bawa gitu sama mbaknya. Jadi tetap bisa sambil ngerawat gitu loh. Aku bengong belum punya baby shark. Aku punyanya anak bulu. Jadi nggak related. Jadi bengong. Kalau Mbak Lia juga ya, Mbak Lia favoritnya aku belum punya anak. Jadi anak bulu juga nggak ada. Jadi sudah mendengarkan saja. Aku tuh sebenarnya penasaran banget sih sama Mbak Aulia gitu kan, kayak jujur yang paling aku kayak apa nih Mbak Aulia berkecimpungnya keren banget di dunia ini. Apa sih Mbak kendalanya kalau menjadi seorang perempuan di situ, di dunia Mbak itu? Ya kendalanya sebenarnya kalau mau dicari-cari mungkin banyak, karena kita emang dikit kan ya. Jadi perempuan di bidang teknologi itu mungkin I don't know 20% doang gitu ya yang benar-benar berkecimpung gitu. Kendala pertama mungkin karena nggak ada temennya mungkin ya. Jadi kayak awal-awal dulu tuh ya terutama karena nggak ada temennya, jadi nggak tahu ini apa yang gue lakuin ini udah benar nggak sih? Karena cowok tuh ternyata punya cara yang berbeda pada saat mereka kerja gitu loh.
Jadi cewek programmer sama cowok programmer cara kerjanya beda dan bisa-bisa kalau kita ngelihat hal yang misalnya ngelihat cowok coding gitu ya, terus beda, terus kayaknya kok jangan-jangan gue yang bego nih gitu loh ya, padahal tuh nggak not necessarily begitu gitu loh ya kan. Jadi ternyata cuma beda aja gitu dan itu community yang nggak ada itu ya. Terus habis itu bisa gampang banget intimidated kan tahu sendiri kalau cowok-cowok programmer cowok ya kalau di Indonesia coding itu kebanyakan kayak begadang terus ngerokok terus padahal gue pakai pakai like nails gini kan terus habis itu ke typing terus maunya yang bersih gitu kan so nggak ada lingkungan yang kayaknya mendukung gue gitu buat kerja gitu kan awal-awal gitu tapi menurutku kesini-sininya sih justru banyak dukungan banget ya kan media loves female entrepreneur yang berkecimpung di bidang teknologi. Jadi kayak aku ngerasa lebih banyak dibantu di highlight gitu loh. Jadi kalau kita juga tahu apa yang kita mau, actually gampang sih untuk berperan di sini karena kita banyak banget yang dukung. Kecuali kita datang ke tempat yang salah, tempat-tempat di mana banyak boys clubnya gitu, yang istilahnya kita jadinya nggak bisa ikutan gitu ya karena mereka mau ngomonginnya hal-hal dia sendiri tapi sekarang sih aku running Girls in Tech Indonesia jadi itu gara-gara aku nggak mau sendirian akhirnya aku bikin komunitas namanya Girls in Tech jadi dengan Girls in Tech Indonesia itulah kita cewek-cewek yang berkecimpung di bidang teknologi bisa ngumpul bareng gitu jadi ada temennya gitu yang nggak sendiri lagi Itu juara gitu. sih. Terus sudah banyak nggak sekarang isinya di Girls in Tech itu? Iya di Girls in Tech kita bikin acara tiap bulan, kita bikin namanya Arisan Digital. Kita ngundang profesor-profesor dari New Zealand, ngomongin artificial intelligence, ngomongin Python, ngomongin teknologi terbaru, nyobain gitu. Dan itu tiap bulan kita ada 50 sampai 100 orang joining our event gitu ya. Jadi kayak in total mungkin udah 3.000-an kali ya anggotanya. Keren banget. Gitu. Thank you. Ikutan ya kapan-kapan ya. Mau. Mau dong, aku mau banget. Ya, belajar teknologi. Aku mau jadi wanita high tech cuma ngapain aja ya? Ngatur jam doang. Ngatur jam, teknologi. Ya, itu salah satunya. Jadi kalau aku sih ngerasa perempuan itu lebih empathy ya, have more empathy gitu. Jadi kalau kita tahu lebih banyak soal teknologi, kita juga bisa bikin teknologinya untuk membantu orang banyak gitu loh. Karena empati kita lebih gede sih menurut aku ya. Begitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada hambatan apa nggak di profesinya masing-masing Poppy? Aku ya. Kalau aku sih pastinya kadang-kadang suka masih ada sih aku ngerasa underestimate perihal misalkan kalau aku bawa motor ke bengkel. Misalkan aku mau servis gitu. Terus aku ngomong sama orang bengkelnya. Ini gigi enak banget gue bilang gitu. Terus enggak ini memang setelan koplingnya seperti ini. Kayaknya sesimpel gue ngomongin kayak gigi atau panelingnya nggak enak, tolong dicek gitu. Terus kadang-kadang si teknisinya bilang kayak emang begini mbak, mungkin mbak baru coba kali motor kopling. Kayaknya itu aja udah ngerasa gue jangan dikira perempuan begini baru nyolek motor kopling ya. Cuma maksudnya kayak kenapa lo harus seksis seperti itu? Kenapa lo harus tiba-tiba langsung ngecap perempuan tuh kayak nggak ngerti apa yang kalau perihal mesin atau apa gitu. Jadinya kan suka gemes ya. Tapi ya udah sih, maksudnya gue mesti sabar-sabar menghadapi oknum-oknum yang seperti itu. Paling sejauh ini sih paling kayak nemuin kendala cuma di bengkel doang, sama misalkan kalau kita lagi riding keluar sama teman-teman cowok, paling suka agak-agak misalkan kalau orang-orang lihat ini kok ceweknya cuma sendiri, yang lainnya cowok aja gitu kan. Itu tuh kadang-kadang ada yang seneng ngelihat kok kamu kotor-kotoran terus susah-susahan ngangkat-ngangkat motor sama cowok-cowok. Mendingan kayak kalau cewek kan enaknya kayak nyantai di rumah atau enggak kayak urusan cewek ngapain sih gitu. Tapi kan
kesenangan kita kan nggak bisa digantikan dengan apapun kalau memang kita udah suka gitu kan. Paling kayak gitu sih, ada sedikit underestimate, wah ini jangan-jangan nih ceweknya nih gampangan nih, temen-temen cowoknya banyak nih, apa enggak kayak gitu-gitu. Cuma itu sih aku bodo amat sih. Sering sih aku dipandang seperti aku nggak peduli, yang penting orang rumah tahu kegiatan aku positif dan itu adalah kegiatan yang membuat aku happy, ya udah jadi aku lakuin aja. Itu sih palingnya. Jujur kalau sih gue denger lama banget ya, kalau orang naik motor tuh nyawanya banyak banget. Men, serem loh. Gue disuruh balapan motor. Lagi kamu balap. Gila, gue tuh naik motor di jalan aja ya, pelan-pelan. Gue tuh udah wanti-wanti banget. Terus gue misalnya kayak orang terdekat gue, kayak suami gue mau naik motor cuman kayak bentar doang, terus kemana, gue tuh udah marah minta ampun. Gue ngerasa itu tuh perlu keberanian yang luar biasa banget naik motor. Gila sih. Gue gak punya nyali segitu kayaknya. Tapi kamu keren banget. Aku tuh salut, aku pengen ngerasain justru medan yang serius gitu loh. Yang beneran kayak untuk balap gitu. Daripada balap-balap di tol, kebayang nggak? Balapan gue matrek. Ya, bisa. Itu dia, gila. Makanya cewek bisa naik motor tuh menurut gue kayak, wah gila sih. Kayaknya gue nggak nyali gitu loh. Boleh lah kalau memang kamu mau diajarin sini sama aku. Yuk kapan-kapan kita cewek-cewek naik motor aja, Una, Tia. Aduh, okay. Bisa. Kalau menurut aku ya, kalau naik motor tuh luar biasa ya, karena jujur aja aku tuh nggak bisa naik motor. Jadi tuh malah kayak yang apalagi balapan ya kan, kita di mobil aja kadang kalau nyetir terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, kan cewek suka gitu ya kalau disetirin kan. Oh kan, suka yang gara-gara kita yang berisik, malah yang nyetir jadi panik kan gitu. Kekencengan suka gitu. Iya kan? Tapi kalau aku ya kendalanya di dunia per-DJ-an ini ya, awalnya memang karena kan dunia DJ itu kan selalu malam, selalu di klub, selalu di bar, terus dengan alkohol, mungkin dengan rokok juga gitu, dengan banyak cowok-cowok gitu. Emang ada sih dipandang kayak kalau kerja di dunia malam gitu omongannya, tapi pada sebenarnya di situ adalah karena tapi ngomonginnya musik. gini, ngomongnya sambil bisik-bisik, Una tuh kerjanya malam, lo pulangnya subuh. Ih, kebayang nggak sih pulang bau rokok? Dia ngerokok juga enggak, orang biasa kan DJ gitu kan, emang tugasnya malam. Iya, bener banget. Malah aku kayak yang, karena gue suka musiknya, terus gue mau mainin. Untung aja sekarang musik DJ tuh udah mainnya tuh udah lebih universal, kayak di acara pagi, kayak coloran gitu, sport, tari, ulang tahun, wedding, bahkan sunatan sekarang udah panggil DJ, Bo. Bayangin nggak? Bayangin sekarang udah gitu. Nah kalau dulu tuh juga sering juga suka yang ke orang tuaku gitu, anak lo nge-DJ ya, kok kerjanya malam, suka gitu. Padahal ya itu emang karena passion aku, suka musiknya, dance music, aku senang, kan ngebaca crowd itu kan gak gampang juga ya Hatoris ya. Iya, terus aku mau tambahin selain stigma malam, alkohol, drugs, seks bebas di dunia dugem di klub gitu kan, ada stigma negatif seperti itu. Terus kita tuh DJ cewek juga dihadapkan sama ada stigma lain tuh kayak, DJ perempuan mah nggak bisa apa-apa, cuman jual tampang. As long as you showing skin, udah mereka sebenarnya mah nggak bisa nge-DJ gitu. Nah itu tuh yang bete, Bo. Kayak, alah udahlah cewek mah DJ cewek mah cuman jual tampang gitu, cuman being beautiful and you can't do anything gitu. Itu sebelnya di situ. Jadi kita jadinya sebagai perempuan malah jadi kesel gitu, mau nunjukin enggak kok cewek juga bisa gitu, cewek juga bisa bikin lagu, gue juga bisa showing bawain a great music gitu, nggak cuman jual tampang atau showing skin gitu. Itu sih challenge-nya buat kita ya perempuan di dunia DJ. Makanya kita tuh tertantang untuk buat karya juga, buat lagu, buat musik, terus lebih memperdalam skill kita untuk belajar terus kan. Sekarang juga perkembangan musik kan cepet banget, jadi kita tetap harus update juga. Nah jadi itu sih salah satu hal yang buat kita sebagai DJ perempuan tetap bisa bertahan sampai sekarang gitu loh, walaupun sekarang udah berkembang banget dan DJ sekarang banyak banget kan. Iya.
Jadi itu menjadi satu hal yang buat kita jadi tetap bisa bertahan di sini dengan memperdalam skill terus. Gitu. Dan paling kayak kalau kendala sih nggak sekarang juga keluarga sudah melihat perkembangan DJ yang luas karena bisa kadang juga ya menyenangkan gitu, keluarga juga sudah menerima sama pekerjaan DJ ini udah menjadi pekerjaan profesional sama seperti kerjaan lain gitu. Kalau keluarga kalian gimana nih sama pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bala, mungkin pekerjaan bisa dikerjain sama cowok-cowok? Ya kalau keluargaku sih udah apa ya, meskipun mereka nggak paham-paham banget gue ngapain gitu ya. Tapi basically makin ke sini karena sudah semakin banyak startup, jadi makin ngerti lah ya maksudnya the meaning of working in the technology. Dan aku juga udah menjadi profesional kan, udah langsung dari lulus kuliah kan udah langsung jadi professional developer kan waktu itu, terus bikin my own company kan. Jadi emang tadinya waktu SMA jadi dari hobi bikin-bikinin website buat temen-temen, kemudian jadi kerjaan beneran gitu, dan sekarang akhirnya making my own company gitu. Jadi memang ada evolve-nya dan keluarga juga perhatiin dan very very supportive sih sama kerjaanku. Gitu. Iya, jadi How about support you banget girl? gitu kan. Ya, jadi Kalau keluarga Sandra itu gimana? awalnya Aku tuh agak gitu ini nih, juga. sinyalnya agak-agak butut nih. Tentang keluarga Tapi kalian kalau nih, ngomongin tanggapan keluarga yang pekerjaannya. suportif sih, kalau aku kan memang dari awal dari Keluarga. keluarga kan, dari papa aku, jadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, kalau kebetulan suami gue itu juga pembalap, jadi problem solve semuanya nih. Jadi kayak ya udah kita semuanya saling menikmati lah dunia ini. Nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang bete, Fast and nggak ada Furious ya. oh mainnya balap-balapan Fast and bisa Furious selesai family. semuanya. Hey, by the way tadi aku juga kan nge-DJ kan diajarin sama abangku ya, kakak laki-lakiku ya. Jadi awalnya tuh kayak dia yang, aduh deh kamu ngapain sih ikut-ikutan nge-DJ? Cuman karena sekarang dia udah support banget, bahkan sekarang yang manajerin aku tuh abang aku itu. Lucu banget. Iya, jadi kayak udah bareng keluarga juga gitu. Udah support banget. Yang lain sinyalnya kayaknya agak gitu ya. Ya paling kayak. Enggak, oke Terus kok. kalau Aku kedengaran nggak? Oke, kedengeran dong Kak Teris. Kedengeran. Aku ini baru refresh nih, sekarang udah balik lagi. Oh ya, iya suaranya Robert. Banget. Oh. Oh, di refresh. Oke. Tadi sampai mana? Kenapa gimana, Una? Gitu karena gimana support keluarga sama kerjaan kamu dari awal nge-DJ, apa langsung disupport atau ada yang tapi nggak ngizinin dulu mungkin? Kalau support sih support, cuman keluarga aku tuh tipe mama papa aku tipe yang orang tua yang tradisional gitu loh guys, yang nggak tahu dunia malam tuh, bener-bener nggak tahu kayak apa. Jadi kayak nanya, ih dia jadi DJ itu ya mabok-mabok ya, orang narkoba ya gitu. Jadi aku tuh enggak apa, jadi aku menanggulanginya adalah ketika aku tour, aku gantian bawa adik aku yang kedua, terus next tour di luar kota aku bawa yang ketiga, and other tour I bring my mom. Sometimes lagi di Bandung misalkan main, aku ajak mama papaku, adik-adik aku semua, aku kasih lihat kerjanya tuh kayak gimana gitu. Kasih lihat bahwa aku beneran kerja profesional gitu, nggak seperti yang dipikir seperti itu gitu. Dan endingnya mereka, oh iya ya, anakku memang betulan kerja kok gitu, emang profesional gitu melakukan pekerjaannya gitu sih. Gue ngebayangin lo ngebawain sekeluarga nonton lo nge-DJ, tapi lu sudah ya. Iya, kayak ayo di bawah ke green room. malam gitu. Itu lucu banget. Itu exciting banget sih, kayak sesuatu hal yang bikin mereka akhirnya tahu kan gitu. Iya. Tapi lucu banget. Apalagi aku punya adik underage guys, 16 tahun, terus waktu itu dia belum boleh dibawa masuk juga, kan? klub. Dibawa juga.
dibawa. Aku pengen dia nggak pernah clubbing, aku pengen dia tahu dari aku gini, aku mau kasih lihat nih ada sisi positif loh dari going to club gitu. Jadi orang datang emang for the love of the music gitu, nggak cuman lo mau mabok atau mau cari pasangan misalkan apa, tapi datang buat dance, denger musik yang lo suka juga gitu. Maunya tahu dari aku gitu, terus masuk dia ke green room, ikut ngeliatin gitu, dan ya seru aja sih akhirnya ngasih lihat the whole new world gitu ke dia. Gitu. Keren buat DJ perempuan, salut sih aku sih. Cuma aku udah lama banget nih, maksudnya secara kita pandemi juga, gue mau nanya dong nih buat para DJ nih ya, buat Una, buat Tia, itu akhirnya lo kayak home session gitu loh, maksudnya kayak di rumah akhirnya lo menghibur nyokap, bokap, adik semuanya di rumah tuh dengan style musik. Enak dong ya punya DJ di rumah, itu kan cita-cita semua orang. Gue mau sih itu kayaknya. Kayak kita jujur aja dari Maret ya udah postpone semua ya kerja sama terus sekali semua tutup. Bete, tapi akhirnya kita kan menyesuaikan ya dengan kondisi kayak sekarang nih, Women World Festival kan virtual. Nah di BJ juga ada virtual, ada platform doing live streaming, which is akhirnya ya kita di situ live streaming tiap hari. Tetap bisa ya, kalau biasanya langsung ketemu orang joget, ini kayak cuman baca typingan gitu loh, baca typingan orang gitu, kayak mau lagu ini lagunya keren, gas terus gitu, tapi cuma bacanya gitu loh. by the way guys, itulah harus menyesuaikan terus sih. Iya sama. By the way, ada nggak sih kayak stereotype yang terjadi sama kalian dan gimana cara kalian nanggepinnya? Kayak omongan-omongan gitu loh. Gimana omongan yang agak-agak Siapa dulu? Siapa? Aku malah penasaran sama Mbak Lia ya, emang ada stereotype aneh nggak sih di bidang programmer? Enggak ya, mungkin lebih underestimate gitu ya, apa gimana ya? Iya, stereotipnya sih itu sih mungkin kayak kalau cewek nggak bisa di-push nih, ya kan? Paling kalau cowok misalnya bisa begadang semalaman, kalau cewek nggak bisa nih gitu, atau mungkin kurang pinter, atau like kalau datang meeting yang dicari langsung kayak mana nih bosnya gitu, atau mana nih gitu cowok gitu kan istilahnya, karena dianggap nggak gitu paham gitu. Itu sih yang paling banyak ya. Cuma sekarang cewek-cewek programmer atau founder gitu kayaknya banyak yang jago, yang sangat jauh lebih jago juga ya. Jadi itu salah banget sih stereotipnya kalau di bidang teknologi. Jadi ya sebisa mungkin sih kita kalau cewek-cewek kalau bisa sih lebih pede ya menurut gua ya. Kayak apa sih show ourselves gitu loh. Kita kan suka timid gitu, kita suka malu-malu gitu. Gini doang, gue nggak pengen nyombong misalnya gitu kan. Cuma bisa gini doang gitu. Padahal it's something big that we need to showcase gitu. Harus kasih tahu sama orang gitu kan. Kita biasanya sih kita lebih pemalu sih. Kita harus bisa lebih nyombong. Penting. Oke. Aku suka itu. Iya, tapi berarti yang aku tangkap dari semua perempuan-perempuan di sini yang berkecimpung di dunia laki-laki itu selalu kita berhadapan dengan underestimate ya. Dianggap nggak bisa, dianggap kurang dibanding laki-laki. Tapi sebenarnya ya seperti kata Mbak Liat bilang tadi, you have to showing more malah ya, supaya endingnya tidak di underestimate lagi gitu. Iya, maksudnya kalau mereka emang mereka kebanyakan misalnya kayak kan pakai perasaan kan, kayak perasaan tuh kita nggak gitu lebih baik dari mereka misalnya gitu kan ya. Ya kita tunjukin dengan logika gitu loh ya kan. Jadi misalnya kan ada juga nih kadang-kadang
oh lu cewek pasti lu cerewet gitu kan ya, lu kerjanya sambil ngomong gitu kan, cerewet gitu. Nah tapi kita juga bisa buktiin, bilang sama dia misalnya dibilangin kayak gitu, soalnya gue pernah dapat komplain kayak gitu dari temen-temen cewek kan. Terus aku bilang, oke kalau gitu kamu jawab aja, oke yang namanya cerewet itu kata-katanya berapa, kecepatannya berapa kata per jam, gue bilang gitu. Yang dibilang cerewet tuh Wih, seperti apa, harus dibuktiin gitu loh, you know. Jadi balas science with science gitu loh, you know. Like kita kan orang teknologi, jadi kita nggak bisa ngomong pakai perasaan doang. Perasaan lu cerewet deh, perasaan gini. Oh, enggak, buktiin dong kalau gue cerewet tuh berapa kata per jam gitu loh. You know? Jadi kayak bener-bener kayak dibalas gitu loh dengan intelek. Eh, kalau keren. menurut gue sih dari segala semua stereotip gitu, udah pada kita ngomongin stereotip, mendingan kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya tuh kok sisi sisi positifnya kalau cewek ada di dunia cowok tuh apa sih gitu. Itu kayaknya lebih lebih orang pengen tahu gitu kan, kayak oke lah kesana kayak stereotip gue selalu diremehin itu udah biasa lah gitu. Hampir semuanya sih ada saling remehkan atau underestimate. Tapi menurut gue, misalnya gini, dalam balapan kan itu perlu kecepatan, kesabaran, ketepatan gitu, mengatur emosi. Nah, gue merasa advantage yang gue dapet sebagai cewek di dunia balap tuh banyak gitu. Nggak yang gue harus memakai kunci untuk gue menang gitu. Jadi oke lah, misalnya dari fisik pasti gue kalah sama cowok gitu kan. Kayak kalau kita lihat kalau mau main bola kesebelasan gitu, ada 11 orang, 11 cowok lawan 11 cowok, itu aja mereka kadang-kadang satu tim susah banget buat menang. Nah ini ngebayangin gue yang lawan cowok-cowok, jadi gue harus mikirnya double gitu. Apa sih yang mereka nggak punya dan gue punya, nah gue harus pakai itu untuk ngalahin mereka. Jadi ya sebenarnya banyak kalau emang kita ngomongin fisik, kalau ngomongin fisik sampai sampai kapanpun ya akan untuk dengan laki-laki. Tapi gue ngerasa di sini gue cewek bisa lebih mengatur emosi gitu. Emosi gue bisa kadang-kadang bisa lebih stabil, bisa lebih sabar gitu. Kadang-kadang bisa halus, walaupun ya dunia balap atau dunia-dunia laki-laki lainnya kan harus keras apa kasar, tapi kan kalau kita mau menang kita harus punya jalan yang smooth, kira-kira perkiraan yang baik gitu, perhitungan yang lebih tepat. Nah jadi gue merasa gue mengambil semua advantage itu dari apa yang cowok nggak punya gitu. Iya. Oh, ini Mungkin menarik kalau ya kalau kalau di bilang fisik. teknologi ya mungkin mungkin kalau di teknologi itu cewek give a sense of collaboration gitu ya. Istilahnya kayak ngobrol gitu. Jadi lebih lebih bekerja sama lah. Jadi di tempat Iya kan, teknologi kalau kayak bilang gitu. cerewet ya kalau semuanya pada diem nggak ada yang komunikasi gitu kan. Jadi emang harus ada seseorang yang membumbui gitu lah. Jadi cerewet Ada sama yang dengan bridge. komunikasinya lebih baik kan gitu. Daripada diem-diem aja Ya, tersalah miskom malah. Kalau yang iya, lain gimana? benar-benar. Kalau di Ngomongin dunia fisik, pekerjaannya, seperti Alexandra bilang, ini menarik ya, Nak. Karena kan tadi kalau di bidang balap, fisik tuh di cewek direndahkan. Nggak, bukan direndahkan, di underestimate lah ya. Terus kalau di cewek malah kita ini dapat benefit, guys. Karena demand DJ cewek itu lebih tinggi dibanding cowok. Kenapa? Karena DJ cewek itu lebih menarik, lebih ya betul. apa ya, enak dilihat, lebih Iya. lebih selling pointnya lebih tinggi gitu. Ya. Tapi ya itu tadi jadi bumerang, si benefit itu jadi bumerang seperti yang aku bilang tadi. Ala lu cuman being beautiful gitu. Lu nggak bisa. Itu sih jadi gue gimana tuh ya, Nak? Coba Nak bisa Kalau aku malah dijabarkan lebih sekarang dalam mungkin. kita sebagai DJ perempuan malah harus bisa kasih paket lengkap ya menurut aku. Mungkin ya kita udah punya penampilan menarik, terus daya jualnya lebih tinggi, tapi kita juga bisa ngimbangin cara skill kita perform lebih dari cowok-cowok itu, dengan juga punya karya musah bagus dari cowok-cowok itu. Jadi kalau manggil, kita panggil Hatoris lagi, panggil Una lagi, karena daya jualnya lebih tinggi dan bisa buat crowd juga se-happy mungkin kayak DJ-DJ cowok lainnya gitu. Kita harus menjadi paket lengkap di dunia DJ gitu. Iya, setuju. Jadi itu, iya kan. Nah ya udahlah ya kan, makanya karena DJ cewek. Jadi kadang ada mungkin yang gini juga, udah kita panggil aja DJ cewek yang ini, ya mungkin walaupun mainnya biasa aja, cuman ya paling nggak enak dilihat. Tapi kan setelah itu mungkin dia crowd bakal, kok lagunya nggak enak ya, jangan panggil dia lagi dong, ganti DJ lain gitu. Nah kalau misalnya kita udah
punya penampilan menarik, daya jual lebih tinggi, cara mainnya, skillnya juga oke, lagunya juga asik, udah pasti kita akan dipanggil lagi dengan permintaan pasti, Una lagi dong yang main, Hatoris lagi dong yang main, pasti gitu kan? Iya betul, Hatoris, setuju banget. iya. Gitu ya paket lengkap deh. Aku sih menanggapi ini ya Alexa tadi statementnya, misalkan kalau cowok-cowok gitu semuanya kan cewek itu kita juga harus bisa mengeluarkan sisi kewanitaan kita gitu loh di antara kerumunan cowok-cowok itu. Kalau aku misalkan main motor gitu sama cowok-cowok, kebayang nggak sih cowok-cowok kan maksudnya kayak nggak mikirin bekelnya atau nggak misalkan kalau kita mau ke gunung atau apa. Cewek-cewek tuh kadang-kadang kan suka bekal tuh lebih banyak dibanding cowok-cowok. Misalkan bawa coklat lebih banyak, bawa makanan lebih banyak. Itu tuh kadang perempuan tuh care gitu loh. Malah kadang-kadang kalau cowok-cowok semua, cowok-cowok tuh jarang diperhatiin ya kan. Maksudnya kayak sesama cowok ya merhatiin, cuma kayak lebih care itu tuh cewek. Jadi ketika kayak gue ada nyempil di antara kerumunan cowok-cowok ya mereka pasti bahagia karena gue lebih care gitu sih. Itu dari segi perempuan kemampuan lainnya mikirin temen-temennya yang lain gitu sih. Gue sih merasanya gitu kalau gue lagi kayak ngegas-gas kemana-mana gitu. Dan cowok-cowok itu akan minta bekal kita. Tapi gue harus selamatin diri gue dulu, jangan sampai mereka aman, gue gak aman, gue mati ntar di jalan. Paling gitulah. Ya setiap cewek tuh spesial banget sih menurut gue. Maksudnya dengan kondisi kita tuh kadang-kadang kan mana kita dihadapkan ya memang nanti suatu saat memang harus punya anak gitu kan, terus harus rela membagi waktu, rela harus mengesampingkan hobi atau kesenangan kita demi untuk keluarga. Tapi menurut aku itu adalah kayak tantangan yang sangat luar biasa untuk kita nih para perempuan. Beneran ketika kayak gue udah membelah diri menjadi ibu, kira-kira gue masih bisa nggak terjun jalanin apa yang gue suka gitu. PR sih, cuma kayak PR-nya patut dikerjakan dengan baik gitu loh. Kalau enggak ntar kita nggak bisa seneng-seneng deh. Stres jadi ibu, nggak mungkin kan. Ya setuju Malah sih, karena gue merasanya sekarang ini kan emang ada masanya lah gitu. Kita ada waktunya kapan kita gaspol, kapan kita ngerem gitu, kapan kita pelan-pelan, kapan kita ancang-ancang. Nah itu semua ada waktunya yang dalam hidup kita. Nah gue merasa paling nyaman itu waktu masa muda gitu. Jadi pergunakanlah bagi wanita-wanita yang menonton di luar sana atau ibu-ibu yang anaknya nanti mau dijadiin DJ atau pembalap atau programmer. Nah ini pada nonton karena kalau memang punya anak ataupun ada siapapun yang pengen menggeluti suatu bidang yang kok kamu di situ sih kayaknya nggak ada ceweknya deh, itu maksudnya jangan pernah dihalangi lah gitu, biarkanlah dia mencoba gitu. Kalau emang nggak bisa ya dia akan tahu sendiri, tapi kalau emang dia belum pernah coba itu menurut saya kasihan banget gitu. Itu tips dari gue, jangan dibatasi dari awal ya. Yes. Tips oke. Kalau tips dari aku sih buat para wanita-wanita yang mungkin pengen jadi DJ tapi masih mikirin ya apa sih omongan orang, masih nggak berani, menurut aku sih terjun aja jadi diri sendiri karena ya jalani aja. Sekarang tuh kesetaraan gender itu sudah sangat didukung, jadi jangan ngerasa kayak aduh nggak enak nih karena aku cewek menjadi DJ. Itu sudah ada dan sudah banyak juga teman-teman yang mungkin sukses menjadi seorang DJ perempuan. Kalau ya, dari aku buat teman, siapa dulu nih? Ya kan, sweet kamu aja dulu atau tidak? Dulu ya. Jadi kalau aku ya buat teman-teman yang pengen jadi programmer kan banyak yang kayak mikir, aduh susah nih pasti nggak bisa nih gue atau gimana gitu ya. Saranku adalah tiap kali kamu punya keraguan-keraguan itu bilang sama diri sendiri why not. Jadi Girls in Tech pernah dulu punya campaign namanya why not ya. Basically kalau kalian udah mulai ragu, bisa nggak sih gue jadi programmer? Terus why not gitu loh, why not, coba aja gitu loh. Paling apa sih resikonya? Paling gagal ya kan. Tapi kan pasti tahu dulu apakah kita suka apa enggak sama
apa yang pengen kita lakuin itu. Dan aku selalu pakai filosofi why not itu. Jadi kayak aku dulu mulainya dari programmer website, terus aku mikir bisa nggak sih gue bikin Android app gue sendiri? Why not? Cobain aja. Ya udah aku cobain dan benar-benar aku bisa lakuin dalam 24 jam gitu, hanya bermodal Google gitu. Jadi kayak semua itu memungkinkan banget asal kalian mau nyoba gitu. So always answer with your doubts with why not gitu. Why not? Why not? Itu strong statement ya, keren. Kalau dari siapa? Dari Tia mau? Tia dulu apa baru akhir aku? Boleh, terserah. Mau sweet lagi? Kamu dulu. Oke, gue dulu. Enggak, kamu dulu aja. Ya udah. Kalau dari aku tipsnya buat yang mau jadi DJ, jangan follow your passion aja, itu sih kalau dari aku. Jangan misalkan gara-gara teman-teman gue pada jadi DJ, gue jadi DJ jangan gitu. Jangan gara-gara tren atau karena sekeliling kamu ngelakuin itu jadi DJ keren terus kamu jadi DJ. Jangan, karena it's not gonna work gitu. You have to really love the music gitu. Itu aja sih. At the end, kalau kamu nggak suka, ya nggak akan berhasil. Kamu harus bener-bener suka sama bidangnya. Kalau kamu udah ngerasa di titik mau ngelakuinnya tanpa dibayar, then you are in the right way, menurut aku gitu. Follow your passion, jangan by trend. Oke. By the way, ini kita sama nih kuncirnya nih 2 ya. Aku usaha. Oh iya, males nyatok gue, ikat rambut aja, rambut gue gede. Bapak ini cara tipis ya. Nah kalau aku ya buat para perempuan-perempuan yang sedang menonton kita nih semuanya, ya misalkan kalau memang kamu pengen nyemplung ke dunia otomotif, khususnya misalkan kamu pengen jadi anak motor, misalkan kalau sekarang tuh, nggak boleh orang rumahnya. Kan maksudnya kalau motor kan kendaraan roda 2 yang cukup berbahaya. Misalkan kalau di jalan orang tua tuh kadang-kadang kan suka worry gitu kan. Takut kenapa-napa gitu. Menurut aku sih pelajarin aja baik-baik. Maksudnya kenapa memang kamu pengen banget jadi anak motor. Tapi misalkan kalau kamu sukanya gini, kalau di jalan raya itu emang agak sedikit kurang aman, kamu coba bolehlah ke gunung dulu. Atau enggak kayak ke sirkuitnya dulu. Menurut aku itu adalah tempat yang lebih aman dibanding kayak kamu kalau pengen kebut-kebut atau pengen coba motor di jalan raya gitu. Terus gak usah takut, anak-anak cewek yang naik motor itu sedikit. Jadi ketika kayak lo perempuan suka motor itu kayak agak sedikit, lo kayak laki-laki banget sih, lo tomboy banget sih, lo jangan-jangan gak suka sama laki-laki, lo sukanya sama, kan itu kan kayak gitu-gitu tuh suka, lo hobi lo tuh cowok banget, jangan-jangan lo sukanya nggak sama, ya nggak suka sama cowok gitu kan. Nggak usah mikir seperti itu. Perempuan yang feminin, aku pernah temuin ya, namanya Anindya Putri. Anindya Putri itu dia main jet ski-nya keren banget, perempuannya feminin, rambutnya panjang gitu ya. Tapi pas waktu aku barengan sama anak-anak motor baik naik motor gitu ya, dia menghadapi belokan itu beneran kayak pembalap. Lex, dia tuh belokan tuh dia bener-bener merebah yang kayak keren gitu kan. Jadi kalau menurut aku kayak lo nggak mesti lo jadi anak motor terus penampilan lo harus yang kayak agak-agak kecowok-cowokan gitu. Jadilah diri lo apa adanya. Kalau memang lo suka naik motor dengan pakai baju yang agak-agak feminin atau girly itu nggak masalah. Tapi yang penting kemana-mana tuh aman. Pakai helm, pakai body protector kalau mau off-road kayak gitu sih. Acak-acakan gak sih gue ngomongnya? Gak apa-apa lah ya. Pokoknya itu pesan dari aku. Pokoknya pesan dari aku, lakuin apa yang lo suka. Kalaupun memang sekali 2 kali jatuh, itu pelajaran lah. Kalau hidup gak pernah jatuh, kita gak akan pernah belajar sih menurut aku. Gitu sih. Ya sih, pokoknya intinya be yourself dan ikuti passion kalian gitu kan. Jadi pokoknya thank you banget semuanya, seru banget. Thank you ladies sudah sempetin ngobrol bareng. Terima kasih. Hobi kalian. Terima kasih udah menyaksikan kita di Woman World Festival and Online Festival by PK Entertainment. Keep stay tune, jangan kemana-mana karena abis ini ada sesi menarik lagi. Jadi harus ikutin terus. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih Una, Mbak Lia, Alexa, dadah. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.